Siapakah pemuda ini? Tatapan matanya tajam, seperti sorot mata seekor kucing condromowo. Kata Karebet dalam hati. Setelah pemuda tersebut duduk dan menyembah, lalu terdengar Sultan Trenggono berkata, "Penangsang, dawuh dalem, Pamanda Sultan memanggil hamba." Kata pemuda itu, "Aryo Penangsang." "Ya, kau kupanggil karena besok lusa pada saat bulan purnama aku akan berburu ke hutan Prawoto. Kau akan aku ajak ikut berburu di hutan, Penangsang?" tanya Sultan Trenggono. "Mohon ampun Pamanda Sultan, besok Ananda sudah terikat janji dengan Lurah Pasarpon. Ananda akan mengganti 1 ekor kuda jantan miliknya yang mati ketika dikejar kuda hitam milik Ananda, Gagak Rimang. Beberapa tulang iganya patah kena sepak. Tulang lehernya juga patah kena gigit Gagak Rimang," kata Aryo Penangsang. "Lalu besok lusa?" tanya Sultan Trenggono. "Ananda akan ke Jipang untuk mengembalikan tombak pusaka Jipang, tombak Kiai Muntab yang telah hamba pakai untuk membunuh Suro Alap-Alap," kata Aryo Penangsang. "Ya, aku dengar kau telah membunuh Suro Alap-Alap," kata Kanjeng Sultan. "Baiklah, tidak apa-apa. Hanya persoalan berburu saja, Penangsang. Tak ada persoalan lainnya. Sekarang kau boleh kembali ke tempatmu." "Hamba mohon pamit Pamanda Sultan," kata Aryo Penangsang sambil menyembah. Aryo Penangsang kemudian bergeser mundur, dan sesaat kemudian tubuhnya pun telah menghilang di balik pintu. Setelah Aryo Penangsang tidak terlihat lagi, Kanjeng Sultan berkata, "Tumenggung Gajah Birowo dan kau Karebet, kita lanjutkan pembicaraan kita. Jadi besok lusa kita berangkat pada pagi hari. Lalu malam harinya kita berkemah di hutan Prawoto. Bagaimana menurut pendapatmu, Tumenggung Gajah Birowo?" Sendika dawuh Kanjeng Sultan. "Lalu jumlah prajurit pengawal yang ikut ke hutan Prawoto, apakah seperti biasanya?" kata Tumenggung Gajah Birowo. "Ya, 7 orang prajurit Wiratamtama yang kau pimpin sendiri, dan 6 orang prajurit dari Kesatuan Wirabraja di bawah pimpinan Tumenggung Gagak Anabrang, Tumenggung Suropati, dan beberapa prajurit Wiramanggala, 2 orang abdi dalem, ditambah Karebet seorang," kata Sultan Trenggono. "Kasinggihan dawuh Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Besok pagi kau siapkan semua peralatan dan perlengkapan untuk berburu," kata Kanjeng Sultan. "Seperti biasanya, besok berangkatkan dulu beberapa prajurit dari Kesatuan Wiramanggala untuk melihat keadaan hutan Prawoto," perintah Sultan Trenggono. "Sendika dawuh Kanjeng Sultan," jawab Tumenggung Gajah Birowo. "Tumenggung Suropati sudah kuberitahu, kau tidak perlu pergi ke dalam Suropaten," kata Kanjeng Sultan. "Ya, hanya itu, dan sekarang kau boleh kembali ke tempatmu." "Hamba mohon pamit Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. Lalu bersama Karebet, keduanya menyembah, lalu bergeser ke arah pintu. Keduanya lalu perlahan-lahan keluar dari ruangan dalam, kemudian berjalan berdua menuju pintu gerbang. Tumenggung Gajah Birowo menganggukkan kepalanya kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang. Setelah itu bersama Karebet, keduanya berjalan kaki pulang menuju ke dalam Gajah Birawan dan dalam Suronatan. "Kitumenggung, pemuda yang dipanggil oleh Kanjeng Sultan tadi, yang sorot matanya tajam, bernama Penangsang?"
Tanya Karebet. Ya, pemuda itu adalah Aryo Penangsang, putra dari Pangeran Sekar Sedoleven, yang merupakan saudara dari Kanjeng Sultan Trenggono. Ibu dari ayah Penangsang berasal dari daerah Jipang Panolan, putri dari Sultan Ngudung, kata Tumenggung Gajah Birowo. Aryo Penangsang, pemuda yang mempunyai sorot mata yang tajam, seperti mata seekor kucing Condromowo, kata Karebet. Ya, 3 pasar yang lalu dia mendapat tugas untuk melumpuhkan perampok Suro Alap-Alap, cerita Ki Tumenggung. Suro Alap-Alap dari Gua Kiskenda, perampok Dukdeng yang tubuhnya kebal senjata tajam, kata Karebet. Ki Tumenggung menganggukkan kepala dan memandang ke Karebet. Ternyata Karebet banyak mengetahui persoalan di luar desa Tingkir, kata Ki Tumenggung dalam hati. Kaki keduanya terus berjalan dengan langkah yang teratur. Ki Tumenggung, bukankah Suro Alap-Alap tubuhnya kebal dari senjata tajam? Tanya Karebet. Ya, itulah sebabnya maka Aryo Penangsang membawa tombak pusaka dari Jipang, Kiai Muntap, jawab Ki Tumenggung. Ternyata Suro Alap-Alap tak mampu mengimbangi ilmu Aryo Penangsang. Suro Alap-Alap mati terbunuh. Tombak Aryo Penangsang mampu menembus ilmu kebalnya. Dadanya terkena tombak Kiai Muntap, tembus ke belakang, kata Ki Tumenggung Gajah Birowo. Iya Ki Tumenggung, jawab Karebet. Bukan hanya itu saja keperkasaannya, kekuatan tangan Aryo Penangsang luar biasa. Belum lama ini Aryo Penangsang membuat pengeram-eram. Beberapa hari yang lalu sebuah batu padas sebesar gudel dipukul dengan tangannya. Akibatnya batu padas sebesar anak kerbau itu pecah berserakan, kata Ki Tumenggung. Tumenggung Gajah Birowo lalu memandang ke arah Karebet. Dilihatnya bentuk tubuh Karebet yang hampir sama dengan bentuk Aryo Penangsang. Kalau mereka berdua beradu ilmu, kelihatannya mereka berimbang. Tangan Karebet pasti mampu kalau dipakai untuk menghancurkan batu padas sebesar gudel, kata Tumenggung Gajah Birowo dalam hati. Seakan mengetahui jalan pikiran Tumenggung Gajah Birowo, Karebet memandang ke arah tangannya sendiri yang menyimpan beberapa aji Joyo Kawijayan dan seakan-akan bertanya, apakah nanti pada suatu saat kalau beradu ilmu, ilmunya akan mampu mengimbangi ilmu Aryo Penangsang. Karebet teringat kembali pada saat berlatih olah kanuragan di sebuah hutan. Dengan lambaran aji tapak angin, dia pernah menghantam sebuah batu padas yang juga sebesar gudel hingga pecah berserakan. Selain menghancurkan batu padas, dia pernah pula matak aji hasta dahana. Tangannya menghantam sebatang kayu sebesar sepelukan orang, sehingga hangus terbakar membentuk gambar telapak tangan. Apalagi kalau tubuhnya dilambari dengan aji lembu sekilan, serangan dari lawannya tertahan pada jarak sekilan dari badannya. Tak akan ada senjata yang mampu menyentuh tubuhnya. Tumenggung Gajah Birowo dan Karebet masih berjalan dengan langkah kaki yang teratur, dan keduanya sudah semakin dekat dengan dalam Gajah Birawan. Ki Tumenggung, siapakah guru Aryo Penangsang? Tanya Karebet. Gurunya adalah Kanjeng Sunan Kudus. Aryo Penangsang masih terhitung keponakan dari Kanjeng Sunan Kudus, sebab Kanjeng Sunan Kudus adalah merupakan putra dari Sunan Ngudung, cerita Tumenggung Gajah Birowo. Selain di Keraton Demak, Aryo Penangsang juga sering tinggal di Panti Kudus. Lanjut Ki Tumenggung.
Ki Tumenggung, setahu saya Sunan Ngudung dulunya adalah berasal dari daerah Jipang Panolan, kata Karebet. Ya, ketika terjadi perang Kesultanan Demak melawan kerajaan Majapahit, Demak dipimpin oleh Sunan Ngudung dari Jipang Panolan sebagai Senopati Agung dengan bersenjatakan tombak dan memakai pusaka Kotang Ontokusumo milik Kanjeng Sunan Kalijogo. Sunan Ngudung memimpin prajurit Demak segelar sepapan. Cerita Tumenggung Gajah Birowo. Tak ada senjata yang mampu menembus kulit Sunan Ngudung yang dilambari dengan kutang Ontokusumo. Cerita Ki Tumenggung. Betapa perkasanya Sunan Ngudung. Dengan memegang tombak pusakanya, Sunan Ngudung berdiri sendiri di barisan paling depan pasukan Demak, dihujani panah dan tombak oleh para prajurit Majapahit. Tidak ada satupun senjata yang bisa melukai tubuhnya, kata Tumenggung Gajah Birowo. Ya Ki Tumenggung, kata Karebet. Lawannya Senopati Agung yang memimpin prajurit dari Mojopahit adalah seorang senopati yang tangguh, Adipati Terung, dengan bersenjatakan sebuah keris pusaka Lok 13 bergambar seekor naga yang mempunyai sisik berwarna kuning keemasan. Cerita Ki Tumenggung. Keris Kiai Nogososro, desis Karebet. Ya, keris Kiai Nogososro. Ternyata kau tahu segalanya, Karebet. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan hidup kalau tubuhnya tergores keris Kiai Nogososro, meskipun hanya seujung rambut. Cerita Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung, kata Karebet. Pada saat itu keris Kiai Nogososro belum diboyong ke Demak Gelagahwangi. Keris itu masih menjadi pusaka agung kerajaan Majapahit, kata Ki Tumenggung. Dengan bersenjatakan keris pusaka agung Mojopahit, Kiai Nogososro, Adipati Terung bertempur melawan Sunan Ngudung yang bersenjatakan tombak pusaka dari Jipang Panolan, dirangkapi dengan memakai pusaka Kutang Ontokusumo. Lanjut Ki Tumenggung. Di tangan Adipati Terung, ternyata keris pusaka Kiai Nogososro mampu menembus ilmu kebal dan mengoyak pusaka Kutang Ontokusumo, Senopati Kesultanan Demak, hingga sobek. Akibatnya Sunan Ngudung dadanya tergores oleh keris Kiai Nogososro, dan itu ternyata adalah sebuah goresan yang dalam. Gugurlah seorang Senopati Agung Kesultanan Demak Bintoro yang berasal dari Jipang Panolan, eyang dari Aryo Penangsang, Sunan Ngudung yang perkasa, kata Tumenggung Gajah Birowo.